Halo guys, kembali lagi di channel cerita HP. Oke, aku semangat banget untuk ceritain pengalaman aku sama kalian. Pengalaman aku dengan Poco M4 Pro yang bisa aku simpulkan dalam kalimat simpel adalah puas pakai banget. Ya, ini buat kalian yang lagi nyari HP 2 jutaan, budgetnya kurang dari 3 juta, pengen dapetin HP yang kayak bagiannya itu semuanya oke lah. Atau dalam bahasa yang simpelnya itu HP ini tuh menang banyak, paket komplit. Di harga barunya sekarang, kemarin aku beli di 2,9 juta untuk varian RAM 6 GB internal 128. Kalau yang varian tinggi tuh harganya udah tembus dari 3 juta ya. Oke, aku bisa katakan HP ini rekomendasi, HP ini recommended, HP ini worth it karena beberapa alasan berikut ini. Oke, pertama ngomongin dulu dari segi tampilan, desain, dan bodinya. Body styling. HP ini menurut aku karakternya oke banget, kuat banget. Karena unik desainnya dan berkarakter anti mainstream. Apalagi kalau bukan berkat model lensa yang lebar banget, kotak gede kayak gitu. Mungkin ini beberapa orang akan bilang, "Bang, itu desainnya lebay banget. Bang, itu desainnya kayak caper banget." Tapi menurut aku ini tuh beda, unik, dan di HP zaman sekarang yang desain udah kayak gitu-gitu aja, ini HP tuh punya karakter. Jadi kalau kita nongkrong, orang lihat HP ini kayak, "Wah, itu HP Poco." Kayak itu jadi sesuatu yang poin plus sih menurut aku. Biasanya kan kalau HP berkarakter itu kayak iPhone, kayak wah itu kameranya ada 3 boba, itu iPhone. Dan ini punya kayak itu, kayak beda dibanding HP pada umumnya. Oke lah, kalau ngomongin desain mungkin ya kembali pada selera masing-masing. Tapi kalau ngomongin body, feel genggaman, mungkin kalian juga akan setuju sama aku kalau HP tipis, ringan, dan compact itu dipakai jelas lebih enak dibanding HP yang karakternya nggak kayak gitu. HP ini tuh punya desain yang tipis, terus beratnya cuma 179 gram dan termasuk compact karena layarnya cuma 6,4 inch. Jadi HP ini dipakai satu tangan enak banget, masuk kantong enak, dibawa kemana-mana juga enak. Ya, ini soal desain dan bodinya enak menurut aku. Apalagi untuk warna kuning dan warna biru yang aku tahu itu punya tekstur matte ya, dan bertekstur, jadi di pegangan itu nggak licin sama nggak gampang tempel sidik jari. Tapi kalau yang warna hitam itu glossy, tapi warna glossy itu juga kayak kaca, jadi lebih mewah juga. Oke, selanjutnya pada bagian layarnya. Ini kuat banget kalau ngomongin hanya sekedar spek di atas kertas. Udah pakai panel AMOLED, refresh rate 90 Hz, nitsnya udah tinggi 1000 nits, dengan resolusi layar sudah Full HD 1080 pixel, kerapatannya pun udah di atas 400 ppi, ditambah lagi dengan fitur perlindungan layar sudah Corning Gorilla Glass 3. Jadi ini udah oke banget sih, dan untuk feel pengalaman yang aku rasakan juga layar AMOLED jelas warnanya lebih gonjreng, terus warna hitamnya kayak pekat, warnanya itu kayak keluar gitulah. Dengan refresh rate tinggi otomatis buat scrolling mulus. Terus kayak nitsnya juga tinggi, ini buat kayak brightness di luar ruangan kayak layarnya tetap terang, di bawah terik matahari juga masih kelihatan oke banget. Dengan resolusi tinggi otomatis gambar yang dihasilkan itu lebih tajam, pixelnya rapat juga, layarnya itu kayak berasa mantep padet gitu. Ya, HP ini tuh enak banget buat nonton video, nonton konten di sosial media, ataupun kayak nonton film. Ya, semua kebutuhan yang berkaitan sama layar ini bener-bener feelnya enak banget. Jujur aja aku biasanya pakai HP mantan flagship ya. Kalau pakai HP zaman sekarang yang agak low 1 atau 2 jutaan itu kayak ngeluh sedikit soal layar, ini layarnya kurang nyaman gitu. Tapi di Poco M4 Pro jujur aja aku bener-bener gak ada keluhan soal layar. Khas layar AMOLED memang udah nyaman banget buat kebutuhan apapun yang berkaitan dengan layar, dengan visualisasi. Selanjutnya pada bagian kamera, HP ini punya resolusi kamera yang cukup tinggi di 64 megapiksel, dan aku senang banget dengan lensa tambahan. Ini adalah bukan gimmick-gimmickan tapi ultra wide, bukan makro atau bukan kayak potret gitu. Biasanya triple lens atau 4 lens kayak gitu, tapi nggak ada ultra wide kayak gimmick banget. Tapi di sini udah punya ultra wide. Tapi ada tambahan juga di sini lensa makro.
dan lensa kamera depannya di 16 megapiksel. Secara keseluruhan untuk hasil foto siang hari gambarnya tajam, warnanya gonjeng. Ya, pokoknya enak. Dynamic range juga cukup luas. Untuk foto malam hari ini juga enak guys karena ada fitur mode malam, tapi tanpa fitur mode malam pun ini gambarnya udah minim noise, tajam dan cukup detail. Warnanya masih kejaga ternyata. Jarang-jarang aku rasakan HP baru di harga segini tuh kameranya bisa diandalkan, tapi si Poco ini ternyata bisa. Kalau ngomongin lensa ultra wide ini jelas berguna banget buat kayak nangkep angle lebar, kayak buat foto view pemandangan ataupun foto di tempat sempit. Dan ini memang kualitasnya sedikit nurun daripada lensa utama, tapi ya ini masih oke lah. Tapi kalau buat foto pencahayaan malam hari memang agak menurun drastis untuk kualitas lensa ultra wide-nya. Tapi yang aku seneng ini HP tuh untuk perekaman videonya ternyata sudah bisa stabil karena ada fitur stabilisasi, jadi ini ngebantu banget gambarnya nggak terlalu berguncang-guncang gitu. Untuk lensa ultra wide-nya juga stabil juga. Oke, selanjutnya pada bagian performa, jujur aja aku tuh kayak nggak nyobain HP ini buat game yang berat-berat memang. Tapi untuk performa MediaTek Helio G96, chipset yang dipakai di HP ini itu dipakai di HP 3 jutaan ke atas guys. Misalnya dari Xiaomi itu sendiri kayak Xiaomi Redmi Note 11 series itu kan pakai MediaTek Helio G96 di harga 3 jutaan plus-plusnya kayak gitu. Dan di HP ini 2 jutaan udah pakai chipset, itu jelas worth it lah. Untuk feel yang aku dapatkan buat media sosial multitasking udah nyaman banget. Buat main game, aku coba main game Mobile Legends ya udah rata kanan, udah mulus. Buat mode serius main game push rank kayak gitu udah nyaman, gak gampang panas juga, performa yang stabil. Dan yang aku seneng juga kayak buat editing video tipis-tipis kayak bikin konten ini nih, pakai HP ini ternyata juga masih kuat. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest I got. Oke, next pada bagian baterainya. Aku sebenarnya agak kayak waktu megang HP ini tuh kayak nggak percaya. Ini HP kan compact, ringan, tapi baterainya ternyata udah punya kapasitas 5000 mAh. Jadi jelas untuk kebutuhan pagi sampai malam. Ini yang aku rasakan itu udah cukup banget. Dan yang aku salut banget adalah fitur pengecasannya yang sudah support 33 watt fast charging. Dan itu pun sudah dikasih chargernya di dalam box si HP ini. Jadi aku bisa ngecas kayak 10-100% cuman 1 jam aja. Gila, itu kenceng banget. Biasanya aku nyobain HP flagship, mantan flagship kayak Sony, iPhone, Pixel, gak pernah dapet HP yang ngecasnya sekenceng ini. Jadi HP ini enak banget, udah ngecasnya kenceng, dipakai baterainya juga awet, worth it banget. Oke, yang terakhir pada bagian speakernya. HP ini sudah punya setup stereo speaker, ada 2 di bagian atas sama di bagian bawah. Dan kualitasnya juga sama-sama oke, nggak kebanting banget. Biasanya itu kan stereo speaker yang atas agak kebanting sama yang bawah. Di sini atas bawah lumayan balance, suaranya itu kayak nggak tumpang tindih kayak gitu, enggak. Jadi udah sama-sama bagus.
Oke guys, mungkin segitu aja yang dapat aku ceritakan sama kalian, dan masih ada hal lain misalnya kayak fitur-fitur tambahan HP ini udah punya NFC, fingerprintnya udah di bagian samping. Terus ada juga fitur IP rating IP53 yang bisa tahan cipratan air, dan ini juga fitur yang ngedukung buat pemakaian harian jadi lebih aman. Jadi menurut aku nggak usah pikir-pikir banyak, HP ini menurut aku worth it banget kalau kalian punya budget di bawah 3 juta pengen HP baru yang bagian-bagiannya itu kayak oke, dan minusnya itu kekurangannya itu tipis. Dan kalau ngomongin kekurangan, coba deh kalau kalian punya kritik saran sama HP ini, kekurangannya itu bagian apa, ditulis aja di bagian kolom komentar. Siapa tahu akan ngebantu teman-teman di luar sana yang mau beli, bisa jadi pertimbangan. Sebelum nanti aku juga akan bikin video khusus buat bikin hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum beli HP ini. Tapi videonya sekian aja dulu karena terlalu panjang. Oke, terima kasih dan bye-bye.